Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang nikah. Nikah dalam bahasa Arab itu memiliki banyak makna. Di antaranya yang pertama yaitu dhammah, yang artinya menggabungkan atau menyatukan. Yang kedua, nikah bermakna wadoa, yang artinya berhubungan badan. Dan yang ketiga, nikah bermakna aqdah, yang artinya ikatan. Jadi nikah adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuannya bukan mahramnya dalam satu akad yang sebelumnya haram menjadi halal. Tujuan pernikahan yaitu supaya mendapatkan sakinah atau ketenangan, mawadah atau cinta secara fisik, dan warohmah atau kasih sayang secara psikis. Hukum-hukum nikah itu ada 5. Yang pertama yaitu mubah. Nikah dihukumi mubah ketika seseorang tidak khawatir terjadi zina dan dia belum siap untuk menikah. Yang kedua, hukumnya sunnah. Nikah dihukumi sunnah ketika seseorang sudah ingin menikah dan dia memiliki biaya untuk menikah. Yang ketiga, hukumnya wajib. Nikah dihukumi wajib itu ketika seseorang sudah khawatir terjadinya zina dan dia sudah memiliki biaya untuk menikah. Yang keempat, hukumnya makruh, yaitu ketika seseorang sudah ingin menikah tetapi dia belum memiliki modal untuk menikah. Dan yang terakhir, hukumnya haram, yaitu ketika seseorang menikah itu bertujuan untuk menyakiti pasangannya. Adapun rukun-rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adanya akad atau ijab qabul. Yang kedua adanya kedua mempelai, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adanya wali dari seorang perempuan. Wali di sini wajib seorang laki-laki, baik itu ayahnya, kakaknya, ataupun pamannya, atau boleh diwakilkan oleh wali hakim. Yang keempat adanya 2 orang saksi. Saksi di sini wajib seorang laki-laki, laki-lakinya yang memiliki akal sehat tentunya. Dan yang terakhir adanya mahar. Kemudian orang-orang yang haram dinikahi atau orang-orang yang haram menikah, yang pertama yaitu karena hubungan keturunan atau mahram. Contohnya, seorang adik perempuan dan seorang kakak laki-laki itu tidak boleh menikah. Yang kedua, karena adanya hubungan pernikahan. Contohnya seperti menantu dan mertua, itu tidak boleh menikah. Maksudnya menantu sama si mertua itu tidak boleh menikah. Yang ketiga, karena hubungan satu susuan. Contohnya, misalkan ada seorang ibu yang menyusui anak laki-laki saudaranya atau tetangganya gitu. Kemudian dia memiliki anak perempuan, maka anak perempuannya itu tidak boleh menikah dengan anak laki-laki yang dia susui. Dan yang terakhir karena hubungan poligami. Kemudian adapun larangan-larangan nikah itu diantaranya yang pertama nikah mut'ah atau nikah kontrak. Contohnya misalkan ada seseorang, 2 orang laki-laki dan perempuan menikah itu kontrak gitu, misalkan hanya dalam waktu 2 bulan atau 2 minggu, kemudian setelah itu mereka bercerai. Nah itu tidak diperbolehkan atau dilarang. Yang kedua yaitu muhalil. Muhalil itu contohnya seorang laki-laki yang sudah mentalak 3 istrinya, kemudian dia ingin menikah lagi dengan istrinya tanpa istrinya itu menikah dengan orang lain, itu dinamakan muhalil dan dilarang atau tidak diperbolehkan. Seharusnya ketika seorang suami sudah mentalak 3 istrinya dan dia ingin rujuk dengan istrinya kembali, maka si istri itu harus nikah dengan orang lain sebelum dia menikah dengan suaminya lagi gitu. Yang ketiga yaitu silghor. Silghor itu pernikahan jaminan. Contohnya ketika ada orang tua yang akan menikahkan anaknya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada calon mempelainya gitu. Nah, itu namanya silghor, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, itu ketika seorang perempuan dalam masa idah, baik masa idahnya itu karena perceraian ataupun karena kematian. Perempuan tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah. Dan yang terakhir, karena masih dalam masa ihram, baik ihramnya itu haji ataupun umroh, ketika dia belum tahallul maka tidak diperbolehkan untuk menikah. Sekian video dari saya.
masih banyak kekurangan, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.